Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Yulianto. Oke Mamen, hari ini saya nggak ngopi Mamen. Hari ini saya mau minum Kinikawa Coffee. Ini bukan kopi sih, ini ya apalah ya, kopi ringan, karkol apa sih namanya? Saya lupa Mamen. Enggak lah, bodo amat. Nggak bisa nyeruput Mamen, nggak ada suaranya, tapi nggak apa-apa, ini juga enak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sebuah update terbaru dari brand tukang racun, apalagi kalau bukan dari Daido Mamen. Hari ini saya akan membahas tentang Daido Caribbean Pro dengan update-nya di rasio power speed. Kalau kemarin kan Daido Caribbean Pro ini dia keluar di rasio high speed di 6.2, sekarang dia keluar di power speed 5.2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk update terbarunya, dan mungkin saya akan cek-cek juga apakah akan ada perubahan jika dibandingkan dengan si Caribbean Pro yang pertama Mamen. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu untuk produknya. Untuk spesifikasi menggunakan 7+1 ball bearing, gear ratio di 5.2/1, max drag di 9 kg, dan line capacity nanti akan kita cek Mamen. Kemudian untuk fiturnya ada banyak sih. Dia menggunakan Duralium main gear, kemudian Durashaft, kemudian HSS Heavy Duty Shaft Support, Maxitune drag system, Advanced clicker, 7+1 stainless steel ball bearing, RPC 2 reinforced power carbon 2. Untuk bagian bodi dan rotornya stainless steel bell wire AC, max drag 9 kg, lightweight engineering, beratnya hanya 230 gram, kemudian anodized aluminium spool, ergonomic carbon fiber knob, power speed ratio di 5.2, salah satu pembaruannya 360 degrees water protection, dan juga CNC aluminium one piece handle. Dan langsung aja di sini akan saya unboxing dalam pembelian untuk reel Daido Caribbean Pro ini. Di sini kita mendapatkan untuk reelnya ini udah duduk di dalam busa spon Eva yang padat Mamen. Jadi kalau kita packing terus diguncang-guncang kayak gini, dia enggak akan kemana-mana untuk reelnya, dia stay aja di situ. Kemudian dalam pembeliannya kita dapat apa lagi nih? Ada spool. Nah, jadi kita dapat dua spool ya, reguler dan shallow, ultra shallow itu. Kemudian di sini ada handle untuk reelnya. Lalu ini tak, ada cadangan tutup spool, spare part, clicker wire, dan juga washer, skematik untuk reelnya. Dan kemudian di sini ada stiker juga dari Daido. Dan udah kosong dalam boxnya. Nah, jadi dari desain untuk reel ini, di sini kalau kita bandingkan dengan Caribbean Pro HSSW, ini untuk yang merah ya, warna merah. Kemudian ini untuk yang warna orange. Ini size 1000, kalau ini size 2000. Kalau kita lihat sih tidak ada perubahan apapun dari detailing untuk produk ini. Jadi dipastikan bahwa untuk reel ini kayaknya cuman ada di bagian rasionya aja yang berubah. Nah, di sini untuk reel Daido Caribbean Pro ini hadir sekarang, berarti setelah update ini menjadi 8 pilihan ya untuk variannya. Untuk rasionya ada 2, PSSW dan HSSW. Size-nya ada 2. Di 1000 dan 2000, dan warnanya pun ada 2, di black orange dan juga black red. Rednya red magma sih kalau ditulis di situ ya. Nah, jadi ada 8 semua untuk total pilihannya, dan yang akan kita bahas hari ini adalah yang PSSW atau power speed di rasio 5.2, karena ini adalah update terbarunya. Untuk penampakan sendiri untuk reel ini secara keseluruhan dia sama dengan yang lama. Pada bagian bodi dan rotor ini menggunakan motif karbon, full karbon semua. Pada bagian spool dia menggunakan warna gunmetal di sini. Kemudian ada warna hitam di bagian bawah dan ada aksen berwarna orange. Kalau yang untuk warna merahnya aksennya berwarna merah. Nah, ini ada striping warna orange di ujung-ujung sini Mamen. Tuh. Untuk bahan bodinya di sini dia menggunakan bahan RPC 2 atau Reinforced Power Carbon 2, di mana untuk bahan ini diklaim dari Daido memiliki tingkat kekuatan yang lebih besar 20% jika dibandingkan dengan bahan karbon yang ada pada umumnya. Untuk bodinya ini dia menggunakan desain yang nggak ada bolongan, fake solid di sini. Dengan desain seperti ini dia akan menambah kekuatan terutama di bagian reel arm untuk reel ini.
Kemudian untuk tingkat kekakuan pada bagian rel arm rail ini, kalau saya pasang kejoran dan saya berikan tekanan, ini udah terbilang kaku men. Untuk sebuah bahan non metal udah maksimal sih. Apalagi untuk rail ini dia cuma bermain di kelas 1000 dan 2000. Ini udah lebih dari cukup untuk tingkat kekakuannya. Lalu pada bagian rotor pun dia menggunakan bahan RPC 2. Tingkat kekakuan ini udah bagus sekali. Tuh, pergerakannya udah minim sekali men. Jeda rotor ada space tipis sekali. Cuman di sepersekian mili aja, membuktikan bahwa sistem one way-nya udah bekerja dengan baik. Dan untuk one way pada rail ini, dia sudah tidak menggunakan switch lagi pada bagian lower body, yang dimana dengan ketiadaan switch akan menambah keuntungan dari sistem pertahanan airnya itu akan menjadi lebih rapat. Kemudian untuk handle, dia menggunakan handle dengan tipe one piece tanpa ada sambungan. Handle-nya menggunakan bahan metal aluminium. Pada bagian knob, dia menggunakan bahan karbon. Kemudian di bagian knob di sini dia udah removable pastinya men, atau bisa kita bongkar pasang ya. Kemudian untuk support bagian knobnya ini dia pakai satu ball bearing di sebelah sini. Nah ini dia, ini ada ball bearingnya. Kalau di bagian sebelah sininya dia nggak pakai ball bearing ya, dia langsung dudukan supportnya ini dari asnya men ke bagian as knobnya. Lalu di sini untuk ball bearingnya ini kalau saya ukur size-nya di 4 kali 7 kali 2. Untuk sistem pemasangan handle dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk tipe locknya udah quick lock, jadi pada saat dia padat langsung kunci dia men. Tingkat kepresisian drive gear ada space tipis, masih normal. Kemudian untuk handle padat, nggak ada oblak. Rotornya padat, nggak ada space. Stop and go ada space dikit pada bagian ujung, aman sih, nggak terlalu berasa men. Kemudian untuk handle pun di sini dia interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian untuk spool pada rail ini kita dalam pembelian dapat 2 spool. Untuk yang terpasang bisa dibilang main spoolnya di sini dia menggunakan tipe ultra shallow spool. Jadi spoolnya ini udah di atas tipe shallow ya, dia sangat tipis sekali dan di sini dia menggunakan bahan metal pastinya. Untuk spool yang ultra shallow ini size lubangnya itu ada di 14,14 mili untuk lebarnya, kedalaman di sekitar 2,3 gitulah, 2,3 mm men. Sangat tipis sekali. Jadi buat teman-teman semua yang mau menggunakan spool shallow-nya ini dipastikan kita harus menggunakan PE dengan ukuran under 0,8 sih. Jadi sekitar 0,6, 0,4 gitu. Atau 0,2 yang ekstrim biar bisa masuk banyak PE ke dalam sini. Soalnya kalau dari pengalaman saya menggunakan si Caribbean Pro ini di PE 0,6 di 0,14 mili itu dia masuk cuman di sekitar 60 sampai 80 meter aja. Saya lupa tepatnya berapa men. Dan kemudian untuk satunya lagi ini kita juga dapat regular spool. Dan untuk regular spoolnya di sini size lubang penempatan mainline-nya dia pakai size di 14,86 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 8 mm. Nah jadi untuk rail ini lengkap ya. Kalau mungkin kalian mau pakai yang reguler ini ada men. Atau mau pakai casting light ke atas, light ke medium, kita bisa pakai yang regulernya ini. Dan mungkin kalau kalian mau main extreme ultra light atau di stream, kalian bisa gunakan yang ini, yang ultra shallow-nya. Jadi ada pilihannya ya, lengkap sekali. Kemudian di bagian bibir spool dia menggunakan tipe V-shape dan sudah ada lapisan anodize untuk seluruh bagian body spoolnya ini. Fungsinya adalah untuk memperkuat bagian permukaan, memperkeras dan juga memperhalus permukaannya ini. Hingga nanti kalau ada sentuhan mainline secara langsung di bagian bibir spoolnya ini, dia akan membuat friction atau pergesekannya itu menjadi kecil. Dan nanti itu juga akan membuat mainline kita menjadi lebih awet. Dan yang pasti sih tingkat long cast akan jadi lebih bagus men. Pada bagian tutup spool menggunakan tutup spool yang sudah cukup ceper, sudutnya sudah masuk ke dalam di sini. Ini tidak akan mengganggu twisting effect lagi. Kemudian untuk tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal. Spoolnya juga dia udah disupport dengan shaft support, heavy duty shaft support di sini, dan juga ada satu ball bearing. Ball bearing cukup besar untuk size-nya. Dan di sini dengan adanya shaft duty ini untuk kinerja dari spoolnya ini dia akan bertahan dalam durabilitas yang lebih baik men. Kemudian di bagian drag system untuk rail ini untuk tipe shallow spoolnya cukup banyak ya untuk bagian drag systemnya. Padahal ini dia menggunakan ultra shallow ya. Drag systemnya ini ada 6 layer men. Gila, gokil. 6 layer dengan ultra shallow. Sebenarnya sih kalau dia pakai ultra shallow cukup satu set aja menurut saya udah cukup sekali, karena nggak mungkin juga kita pakai PE kecil
dengan drag besar ya. Dragnya itu pasti tipis-tipis kita pakai men. Yang penting dragnya smooth aja gitu. Nah di sini ada 3 layer drag karbon berbahan Maxitune karbon. Drag karbonnya ini udah bagus, premium. 2 key dishwasher berbahan stainless steel dan 1 key washer berbahan metal. Kemudian untuk yang tipe regular spool, saya akan coba buka juga. Nah, untuk regulernya di sini dia pakai ini ya, pakai felt. Tuh. Dia belum pakai karbon, dia pakai felt, mamen. Dan untuk tipe regular spoolnya ini dia terdiri dari 3 buah drag washer berbahan felt di sini standar. Kemudian ada 1 key washer berbahan stainless steel dan 2 dishwasher berbahan stainless steel juga di sini. Kemudian untuk max drag pada reel ini berdasarkan spesifikasi itu ada di 9 kg. Kemudian di sini kalau saya cek untuk ukuran drag karbonnya ini di spool shallow dan regulernya ini sama aja untuk ukurannya. Jadi mungkin teman-teman yang lebih menggunakan ini untuk kesehariannya, kalian bisa ganti ya. Pindahin aja drag washernya ini yang karbon ke sini, mamen. Tapi kalau kalian lebih main ke ultralight atau extreme ultralight, kalian bisa gunakan drag karbonnya di yang satu ini. Tinggal tergantung kalian aja, lebih sering nanti akan pakai yang mana, mamen. Tinggal dipindahin aja ke spool yang lebih sering dipakai gitu. Kemudian di sini untuk kinerja dari drag system saya akan tes yang shallow, di mana pada bagian dalamnya ini dia pakai drag washer yang karbon. Saya nggak akan cobain yang felt. Saya mau coba yang karbon aja. Iya, lembut mamen. Lembut, setelan tingginya. Waduh, kenceng banget ini mamen. Tuh. Setelan tingginya kenceng banget itu. Coba. Tapi lembut, ini kerja dragnya sih lembut. Dari posisi transisi drag diam ke drag bekerja itu lembut mamen. Dan di sini sih kalau saya lihat untuk max dragnya ini, kalau saya prediksiinnya untuk max dragnya ini saya rasa ini akan lebih dari 9 kilo sih untuk max dragnya. Kalau saya melihat karakter dari drag sistemnya dan juga ini nih, nggak keputar ini loh. Gede banget ini max dragnya, bisa tembus di 9 sih kayaknya, lewat dari 9-nya. Kemudian yang pasti sih di sini untuk kinerja dragnya enak, empuk dan lembut dia mamen. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan tipe two-piece. Bell arm pakai bahan RPC 2 dan bell assembly dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Dari atas dan dari samping. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar pada reel ini. Pada bagian rasio ya, dia menggunakan rasio di 5.2/1. Langsung akan saya cek, kita akan mulai dari sudut sini mamen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve terasa lembut mamen, retrieve-nya ringan, crank feel-nya lembut. Putaran kosong di sini terasa balance. Kemudian untuk spring guide menggunakan bahan metal dan untuk pair-nya di sini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Lalu untuk kinerja bell automatic untuk rilis standar sih, nggak terlalu ringan, nggak terlalu kaku juga, dan kemudian untuk tendangan balik atau blowback terasa standar juga. Dan di sini sih untuk bagian bell arm-nya ini automaticnya udah agak sedikit mantep ya. Soalnya kemarin saya sempat kasih feedback juga ke Daido bahwa untuk bell arm-nya ini dia agak sedikit letoy untuk si Caribbean Pro yang PS ya, agak sedikit letoy. Jadi di sini udah dibikin agak sedikit mantap, ada perbaikan dari Daido sedikit walaupun kecil, tapi ini memiliki fungsi yang cukup signifikan ya pada waktu kita di lapangan, terutama dalam kenyamanan dalam penggunaan mamen. Kemudian untuk line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,16 mili, maaf ini apa ini? Saya kurang tahu nih. Ini untuk yang shallow atau yang reguler, tapi di sini sih untuk line 016 275 mm, 018 215 meter dan 020 masuk 175 meter. Harusnya sih ini untuk yang regulernya ya. Kalau untuk yang shallow-nya nggak ada di sini. Dan sekarang kita akan cek aja secara langsung untuk kapasitas benang sebenarnya pada reel Daido Caribbean Pro ini di spool shallow dan juga di regular spoolnya. Dan di sini saya berhasil masukkan 80 meter PE diameter 0,14 mili atau yang setara dengan PE 0,6 ke dalam reel Daido Caribbean Pro dengan tipe ultra shallow spool.
Untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan main lainnya di sini terlihat sangat rapi. Untuk tipe regular spool saya berhasil masukkan 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam Daido Caribbean Pro ini, dan di sini untuk hasil spooling rata ya, tidak ada penumpukan, rata banget. Hasil lilitan main lainnya pun terlihat sangat rapi. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire-nya dia pakai tipe flat. Lalu untuk housing clicker dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja dari drag clickernya ini, kalau saya pasang, saya putar spoolnya dengan tension drag kosong. Untuk pergerakan atau pergesekan dari clicker wire ke housing clicker, pergesekannya cukup berasa men. Dan untuk hasil suara yang dikeluarkan pun terdengar nyaring dan garing. Di sini kalau saya kasih nilai itu di angka 8 dari 10 men. Ini sangat kencang sekali untuk drag clicker soundnya. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Daido Caribbean Pro PSSW ini. Untuk suara drag clicker sound Daido Caribbean Pro mencapai 95 desibel. Untuk land roller di sini dia terpasang presisi, tidak ada space-nya. Land roller pun di sini terkesan sensitif. Untuk land rollernya terbuat dari bahan brass, dan untuk land roller dia disupport dengan 2 buah support. Ada 1 bushing berbahan brass juga di sini, dan juga ada 1 buah ball bearing. Di sini untuk ball bearingnya menggunakan shield ball bearing, dan kemudian untuk size ball bearingnya jika saya ukur size-nya ada di 5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem karet seal. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, lalu di bagian atas bearing support untuk spool juga ada karet sealnya di sini. Nah, jadi di sini dia fungsinya adalah untuk menahan agar air tidak masuk ke bagian drag system melalui bagian bawah spool, dan dari atas itu dia tercover oleh tutup spool. Jadi drag systemnya aman, lebih aman ya. Kemudian di sini juga bagian rotornya dia diberikan cover rotor. Ada 2 karet seal biasanya di sini di bagian leher sini. Dan kemudian di bagian nutnya juga harusnya ada karet sealnya, nanti akan kita bongkar dan kita lihat. Lalu di bagian sambungan handle dan juga AC cap juga ada karet sealnya di sini. Untuk sambungan handle dia udah menggunakan karet seal yang bentukannya seperti mangkok yang akan lebih efektif untuk mengurangi potensi air masuk ke dalam bagian gearbox. Untuk berat reel Daido Caribbean Pro PSSW size 2000 ada di 236 gram, dan sekarang kita akan lakukan pembongkaran untuk reel ini. Kita akan lihat untuk internal parts-nya apakah akan ada pembeda dengan yang HSSW, tapi harusnya sih paling cuman dari gearnya aja ya kalau prediksi saya untuk pembedanya. Nah, di sini di bagian support untuk spool ini dia udah menggunakan stainless steel bearing, size-nya di 7 kali 11 kali 3. Oke bro, jadi di sini untuk pemasangan pada bagian main shaft Daido Caribbean Pro ini terpasang udah bagus ya. Jadi ini dudukannya itu panjang dan dia udah dilengkapi dengan skrup. Jadi nantinya untuk sambungan main shaft ke bagian slidernya itu dia terpasang dengan kokoh gitu. Kemudian di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan duralium ringan tapi tetap kuat dia ya. Sesuai dengan inilah, sesuai dengan peruntukan lah. Untuk reel ini memang digunakan untuk bermain di kelas ringan memen, jadinya menggunakan bahan dural nggak masalah. Untuk main shaftnya udah masuk sekali. Kemudian di bagian one way system di sini terdiri dari beberapa spare part. Ada one way-nya pakai one way satu arah, 6 roller bearing di bagian dalam. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya dia menggunakan stainless steel ball bearing. Di bagian atas ada washer ini. Dia di setiap spare part diberikan washer ya. Jadi ball bearing dari washer dulu, ball bearing, washer, one way clutch dan washer lagi, baru ketemu ke gear untuk pinionnya. Nah ini ball bearingnya dia pakai stainless steel bearing. Size-nya
itu ada di 7 kali 14 kali 4. Kemudian di bagian pinion gear pakai bahan beras seperti biasa ya. Lalu di sini pada bagian drive gear untuk rail ini udah terlihat sekali. Di sini dia menggunakan drive gear dengan size yang sangat besar sekali mamen, lebar sekali ini. Untuk size 2000 ini saya bilang lebar sekali bro. Nah, ini sekitar 32 mili harusnya untuk ukurannya, dan untuk size 2000 sih udah sangat luar biasa lebar. Jadi dengan drive gear yang lebar seperti ini, dia akan membuat putaran yang lebih ringan dan juga lebih smooth nantinya mamen. Dan pastinya itu untuk torsi, hasil putarannya itu juga akan besar sekali karena dia powernya besar dari drive gear sebesar ini bro. Kemudian untuk drive gearnya ini kalau saya ukur panjang as di 24,79 diameter kanan, di 6,95 diameter kiri, di 698 kurang lebih sama. Lebar main gearnya di 31,80, lebar sekali ini. Biasanya itu untuk size 2000 paling di 24, 26. Mentok sih 28 aja udah jarang mamen. Ini dia pakai di 32 mamen. Luar biasa banget. Untuk tebal giginya di 3,17, diameter idle gear di 11,13. Nah, di sini untuk bahan drive gear dia menggunakan bahan duralium. Untuk asnya juga duralium. Untuk idle gearnya dia pakai duralium juga. Idle gear dan as menjadi satu ya. Satu body dia. Untuk drive gearnya ini dia pakai cor. Tuh. Dan untuk pembuatannya dia menggunakan sistem forging, yang dimana dengan sistem seperti ini dia akan jauh lebih presisi. Untuk cuttingannya itu akan jauh lebih rata, hingga nanti untuk pertemuan antara gigi ke gigi, misalnya dari main gearnya ke bagian pinion gear, terus bagian idle gear ke bagian oscillating gear, itu akan jadi lebih presisi pertemuannya, hingga akan menghasilkan sebuah perputaran reel yang smooth untuk mekanismenya mamen. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya dia disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas. Lalu untuk oscillating gear di sini dia udah dikunci ya dengan satu buah skrup. Jadinya untuk oscillating gear akan selalu presisi berputar di porosnya. Untuk oscillating gear seperti biasa dia menggunakan bahan zinc. Ini dia. Untuk size-nya kita akan hitung juga. Diameternya di 18,55 dengan ketebalan gigi di 2,38 mili. Lalu untuk oscillating gear juga dia udah disupport dengan satu ball bearing. Jadi untuk bagian oscillating gearnya ini udah terpasang dengan cukup perfect. Dia udah diberikan skrup, kuncian, dan juga dia ada support ball bearingnya mamen. Udah pasti lebih oke untuk kinerjanya nanti. Nah, ini untuk ball bearingnya. Ball bearingnya, ya ini pakai stainless steel ball bearing. Dan untuk size-nya di 6 kali 10 kali 3. Kemudian untuk drive gear juga dia disupport dengan dua ball bearing ya, di kiri dan kanan. Ini untuk yang kanan, stainless steel juga. Size-nya di 7 kali 11 kali 3. Kemudian ini untuk yang kiri, size-nya di 7 juga kali 14 kali 3,5. Untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spek di berapa nih? Speknya 7+1. Di bagian sini knob ada 1, land roller 1, support spool ada 1, pinion gear ada 1, kiri kanan dan drive gear, dan juga di bagian oscillating gear 7+1-nya ada pada bagian one way system. Dan untuk spare part pada reel ini sepenglihatan saya ini udah sangat mumpuni sekali. Untuk sebuah kelas hot water sudah menggunakan spare part yang minim terhadap reaksi magnet mamen, yang artinya untuk spare part pada reel ini dia udah menggunakan spare part yang lebih tahan terhadap korosi. Dan wajar aja karena untuk reel ini dari Daido udah diklaim menggunakan 360 degrees hot water protection, dimana untuk fitur ini dari Daido ini mengklaim bahwa untuk spare part yang digunakan atau material yang digunakan pada produk mereka itu udah menggunakan material yang lebih tahan terhadap korosi yang diakibatkan oleh air laut. Dan juga untuk reel ini
Sepenglihatan saya ini udah cocok untuk disebut sebagai sebuah rail SW karena sudah memenuhi 3 kriteria dasarnya. Yang pertama, dia udah menggunakan bahan bodi dan rotor karbon, menggunakan stainless steel ball bearing, dan juga untuk spare partnya itu udah rendah terhadap korosi ya men. Cuman tetap ya, walaupun untuk rail ini dia sudah support terhadap saltwater, dalam penggunaannya tetap kita harus lakukan perawatan yang baik, maintenance sesuai dengan keadaan kita di lapangan nanti. Kemudian pada waktu pembongkaran lakukan grease proteksi yang baik, dan kemudian juga dalam pemakaian gunakan produk kita dengan teknik yang benar. Maka untuk produk dan reel-reel yang kita gunakan apapun itu, saya yakin untuk tingkat keawetannya pasti akan terjaga sekali men. Itu sih kunci utamanya untuk menjaga sebuah reel awet atau enggak dalam pemakaiannya. Kemudian di sini juga saya sempat mendapatkan beberapa komentar di channel saya mengenai Daido Caribbean Pro ini, dan ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa reel mereka itu sering kemasukan air untuk Caribbean Pro-nya walaupun tidak tercebur, mungkin hanya terkena hujan atau cipratan air kecil. Dan ternyata setelah kita cek untuk bagian bodi di bagian Caribbean Pro ini ada sedikit celah. Celahnya ini merupakan lubang untuk panel pemasangan side plate sampingnya ini, dan di sini merupakan celah masuknya air. Jadi kalau kita lihat ini tembus ke luar ya. Dan untuk penyelesaiannya sih gampang aja. Di bagian sini waktu kalian bongkar, kalian berikan grease, kalian tutupin pakai grease. Ada 4 lubang nanti. Di bagian side plate ada 2, dan juga di bagian mainframe-nya juga ada 2. Kalian tinggal tutupin aja pakai grease. Dan untuk masalah ini sih harusnya udah akan terselesaikan karena di bagian lubangnya itu juga akan tertutup. Dan mungkin kalau kalian mau juga kalian bisa kasih pakai lem tembak biar lebih paten lagi untuk lubangnya itu tertutup men. Ataupun diberikan lem besi ditutup sampai rapat biar lubangnya itu tertutup dengan sempurna. Dan untuk si reel Daido Caribbean Pro ini, kalau kita bandingkan dengan si Caribbean HSSW, saya rasa untuk perbandingannya atau perbedaannya itu cuma ada di bagian drive gear aja ya. Untuk drive gearnya di sini dia udah menggunakan drive gear yang besar punya, yang power speed punya, hingga untuk torsinya dia akan menjadi lebih besar, tetapi untuk rasionya dia akan menjadi lebih rendah men. Rasionya menjadi 5, sedangkan untuk si Caribbean HSSW itu rasionya menjadi lebih tinggi, tapi torsinya tidak akan sebesar si PSSW. Jadi tinggal disesuaikan aja buat teman-teman semua mau pilih pakai yang mana. Untuk sarannya sih mungkin kalau kalian sering bermain casting, HSSW itu enak men, terutama untuk main casting dengan umpan-umpan top water. HSSW itu saya yakin enak sekali. Tapi kalau kalian sering casting menggunakan umpan dalam seperti misalnya soft lure, minnow dan sebagainya, itu menggunakan PSSW lebih enak. Dan juga kalau kalian bermain kolaman, kemudian bermain dengan teknik dasaran, itu PSSW lebih enak sih. Dan kemudian untuk reel ini kalau kalian tanya cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, tentunya banyak sekali. Bermain casting, kolaman, kemudian dasaran ringan, kemudian untuk main light jigging pun ini masih oke-oke aja men, karena dia punya regular spoolnya. Bermain di kedalaman laut 30-40 meter masih sangat oke sekali. Kemudian untuk PE kalian bisa gunakan yang tipe ini ya, tipe super shallow-nya ini kalian bisa gunakan PE 0,2, 0,4, 0,6. Kemudian untuk tipe regulernya ini kalian bisa gunakan PE 1, 1,5, 2, 3 masih oke. Kemudian untuk jorannya kalian bisa gunakan mulai dari 13, 26, 410, 715, 817, 1020 itu masih masuk sih harusnya. Tapi paling pas tuh mentok-mentok mungkin di sekitar 817 atau 715 lah ya. Dan untuk support tentunya reel ini udah support banget untuk saltwater dan freshwater, udah libas habis men. Untuk harga Caribbean Pro ini kalau saya nggak salah sih harganya masih di 600-an ribu ya. Dan untuk link pembelian buat teman-teman semua yang berminat untuk memiliki si Daido Caribbean Pro ini, bisa kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti juga akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.